Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kebajikan, dan shalom untuk kita semua. Dan untuk video saya kali ini, saya ingin mengungkap tabir dari mana sosok Kunti itu memperoleh pakaian, karena ini sudah menjadi semacam polemik di kalangan para penekun spiritual atau bagi mereka yang sangat haus dengan pengetahuan supranatural seperti itu. Dan hari ini saya akan menjawabnya buat Anda semua berdasarkan atas pengalaman saya selama ini berkecimpung di dunia spiritual. Dan sebelum saya bercerita masalah dari mana sosok Kunti itu memperoleh daster, dari mana sosok Kunti itu memperoleh semacam pakaian seperti itu, dan saya ingin bercerita bahwa tidak kita bisa pungkiri bahwa di dunia ini memang ada yang namanya dunia lain, ada yang namanya dunia nyata. Selain dunia nyata juga ada dunia lain seperti itu. Dan mungkin dari para kalangan intelektual berpikir bahwa hal-hal seperti itu tidak perlu dipercayai, hal-hal seperti itu bullshit dan sebagainya. Tapi sebagian dari mereka percaya Tuhan, padahal mereka tidak pernah mengenal Tuhan. Mereka mengenal Tuhan hanya dari wacana-wacana buku kitab suci, tapi mereka percaya seperti itu, padahal belum pernah terbukti. Dan pada video saya kali ini, saya ingin bercerita sedikit dari mana saya mulai mengenal yang namanya dunia alam gaib seperti itu, dan di mana saya mengenal sosok Kunti yang mungkin berbeda dari yang lainnya. Dan saya mau cerita bahwa dulu sekitar setahun yang lalu, kira-kira setahun yang lalu, waktu itu memang saya sempat ke Museum Subak karena diminta oleh seorang kontraktor seperti itu. Katanya di sana sedang ada proyek renovasi, kemudian para pekerjanya ini sering diganggu oleh sosok gaib, sering diganggu oleh sosok yang mirip kuntilanak seperti itu. Dan bos dari kontraktor itu sendiri meminta saya untuk pergi ke sana, kemudian untuk melihat apakah memang benar seperti itu. Ya, namanya juga kontraktor kan punya yang namanya deadline, yang namanya tanggal sekian harus selesai seperti itu. Kemudian karena gangguan-gangguan seperti ini, kemudian mereka tidak bisa bekerja lembur, tidak bisa bekerja malam seperti itu. Nah, ketika saya diminta, kemudian saya datang ke sana, datang ke Museum Subak, tepatnya lokasinya di Tabanan seperti itu, Museum Subak. Kemudian saya ketemu sama kontraktornya sendiri dan juga security di sana. Kemudian saya diantar ke semacam bangunan tingkat 2 gitu. Kemudian kontraktor dan security-nya itu mengantar saya ke bangunan tingkat 2 itu. Kemudian berjalan ke sana, begitu berapa meter dari bangunan itu sudah terasa sekali aura mistisnya, ini sudah terasa sekali. Bangunan ini semacam dilindungi oleh semacam shield gitu, semacam apa, pelindung, semacam pelindung seperti itu. Dan sampai-sampai orang-orang di sekeliling saya yang mengikuti saya itu merasa merinding, merasa pikirannya kosong, dan kemungkinan hampir waktu itu yang saya rasakan mereka ini hampir kesurupan seperti itu. Karena memang tempat ini terkenal sangat angker di lingkungan sekitar, atau mungkin sudah sangat terkenal sekali keangkerannya seperti itu. Dan begitu saya masuk, kemudian naik ke tangga ke dalam gedung itu sendiri, dan memang vibrasinya ini sangat luar biasa sekali. Vibrasinya memang membuat orang takut, membuat orang kacau, bahkan ingin segera lari dari tempat itu. Dan begitu masuk, langsung bos kontraktor ini menunjukkan bahwa di tempat inilah dulu bekerja saya
anak buah saya begitu diganggu oleh sosok kuntilanak itu sendiri, dan bahkan dilemparin sampai-sampai mereka tidak berani bekerja larut malam. Inilah menjadi sebuah problem bagi kontraktor yang ada di sana. Kemudian sampai di pojokan timurnya itu, kemudian saya sebagai orang Bali kan biasa begitu masuk ke rumah baru atau sebuah tempat yang asing, biasa bawa cenang sari satu, kemudian saya aturkan cenang sari seperti itu, seolah mereka memang sangat protektif sekali di sana, seolah berkata bahwa untuk apa kalian kesini, mau apa kalian kesini, jangan ganggu kami, seperti itu yang saya tangkap di situ. Dan memang saya menjawabnya seperti ini, saya tidak akan pernah mengganggu siapapun, saya tidak akan pernah menyakiti siapapun. Siapapun Anda, saya ingin berkenalan dengan Anda. Nanti saya membawa sebuah hadiah air suci, akan buat kalian di sini semuanya tenang, seperti itu. Dan akhirnya mereka dengan mungkin melihat getaran hati saya, mereka begitu welcome. Kemudian mereka memang benar-benar mengerti seperti itu. Dan setelah saya dalami, ternyata kenapa mereka mengganggu, ternyata ini adalah kesalahan dari pekerja itu sendiri. Sebelumnya saya mau cerita bahwa sebelum itu mereka datang seperti itu, sosok Kunti itu datang seperti itu, dan di sana sebenarnya adalah sebuah istana, istananya Kunti gitu, dengan adanya juga sosok Kunti. Dan sebenarnya penunggu purbanya di sana adalah sosok nenek-nenek dan juga sosok hitam tinggi besar gitu. Tapi mereka memang benar-benar tidak peduli dengan manusia, karena memang tempat itu tidak pernah dirawat sebagaimana orang Bali biasa merawat rumah, tidak pernah dipacarai, tidak pernah dikasih beban tenan dan sebagainya, sehingga auranya itu menjadi mengalam, hingga auranya itu menjadi seperti aura hutan gitu. Dan dari sanalah saya mengenal yang namanya kuntilanak. Kuntilanak itu kalau saya lihat tidak seperti yang di film-film. Kuntilanak yang saya lihat di sana itu adalah sosok kuntilanak yang memang mirip seperti seumuran orang 50 tahunan itu. Rambutnya lurus sampai sepinggang, kemudian memang ada jubah, ada bajunya begitu semacam mirip seperti daster, kemudian menjuntai ke bawah, dan di belakangnya ini masih menjuntai ke belakang sekitar 1 meter. Seperti itu sosok yang saya lihat. Ketika saya mendalami, saya merasakan energi dari makhluk ini memang sangat kuat, karena dia adalah rajanya di sana. Kemudian yang saya rasakan, baju dari makhluk ini sangat berat, rambutnya berat, bajunya berat, seperti itu. Tapi sebelumnya saya mau cerita dulu bahwa ada dari kalangan spiritual itu menceritakan bahwa makhluk halus itu hanyalah sebatas energi, seperti itu. Pendapat seperti itu mungkin benar pada tarafnya sendiri. Pendapat seperti itu mungkin karena memang ia hanya bisa merasakan hanya pada taraf energi. Mungkin orang yang baru bisa merasakan energi, mungkin di pojokan sana dia merasakan ada gumpalan energi, pojokan sana ada gumpalan energi. Memang seperti itu prosesnya. Tapi bagi orang yang lebih waskita, bagi orang indigo misalnya, atau bagi orang yang siksennya sudah tinggi, ya akan melihat sejenis siluet seperti itu, sejenis warna seperti negatifnya film, warna siluet. Tapi anehnya kalau orang yang indigo atau siksen atau punya waskita yang tinggi seperti itu, biasanya walaupun ia melihat sosok yang hitam dan putih aja, tapi dalam pikirannya sudah mengerti bahwa warnanya bagaimana bentuknya, bagaimana secara detail dia bisa mengerti. Bahkan lebih jauh lagi dia bisa melihat bagaimana
sosok ini dulunya, apakah dari seorang manusia atau dari bagaimana terjadinya, apakah kecelakaan, apakah bunuh diri, dan semuanya bisa melihat seperti itu. Dan saya melihat bahwa sosok kuntilanak ini sebenarnya dulu adalah seorang dukun beranak. Kadang-kadang dia juga melakukan semacam menggugurkan kandungan. Dan entah kenapa suatu ketika saya melihat di sekitar tahun 70-an, 74 kalau tidak salah, dia ini menyeberang bersama anaknya yang masih kecil, yang masih digendong seperti itu. Kemudian ada truk PU membawa tanah, kemudian dihantam seperti itu, meninggallah di tempat. Anaknya ini meninggal di tempat, kemudian ibunya ini masih menggendong anaknya, tapi tubuhnya sudah hancur. Sosok Kunti yang begitu kuat yang saya lihat di Museum Tabanan ini memang berasal dari orang yang meninggal ini. Saya lihat mungkin mirip seperti orang Jawa begitu. Dan kesimpulan saya akhirnya adalah bahwa kuntilanak ini memang berasal dari manusia yang meninggal, kemudian penuh dengan rasa kesedihan, penuh rasa kebencian, penuh ada emosional yang tersembunyi seperti itu. Sepertinya ia menyembunyikan banyak sekali kesedihan, kemarahan, ketidakterimaan. Bagaimana kenapa saya meninggal seperti ini? Seperti itu yang saya lihat. Dan kemudian kenapa kuntilanak ini punya semacam baju gaun atau punya semacam daster, seperti kebanyakan orang melihatnya seperti itu? Karena dari pandangan saya, dari apa yang saya lihat, simak, kemudian saya teliti, bahwa orang yang meninggal dengan kriteria seperti itu, dengan kematiannya yang tragis seperti itu, mungkin mempunyai kriteria tertentu, dia otomatis tersedot ke alam, sebuah alam yang memang diciptakan untuk mereka. Kemudian otomatis mereka mempunyai uniform atau mempunyai pakaian seperti itu. Nah, itulah prosesnya bagaimana makhluk itu menjadi kuntilanak. Bukan dia membeli atau apalah cerita orang-orang atau kain kapan, bukan. Yang saya lihat uniform atau seragamnya memang diharuskan di sebuah dunia itu. Mungkin banyak sekali dunia-dunia yang lain, tapi ini memang dunia yang ingin saya ceritakan, bahwa mereka memang wajib bermanifestasi seperti itu. Sebuah dunia yang menarik roh-roh yang berpadanan atau memiliki kriteria yang sama, masuk ke dalam dunia itu dan memiliki sebuah uniform atau seragam atau baju seperti daster. Dan itulah bagaimana proses terjadinya sosok kuntilanak itu sendiri. Itu dari pandangan saya, dari pandangan spiritual saya, yang saya dalami dari kasus dulu saya pernah menangani kuntilanak di Museum Subak seperti itu. Jadi ini adalah dunia yang penuh dengan kesedihan, ini adalah dunia yang penuh dengan kemarahan, kebencian, dunia yang sangat dunia yang begitu berat, dunia yang seolah-olah seperti manusia yang jatuh, sudah tidak ada harapan lagi, kemudian menangis di pojokan ruangan seperti itu. Itulah dunia kuntilanak yang lihat ya, yang saya rasakan seperti itu. Dan akhirnya setelah saya komunikasi di sana, ternyata memang kenapa mereka mengganggu manusia, karena memang ini adalah kesalahan dari pekerjanya sendiri. Dia mungkin menantang-nantang di sana. Dia bilang manusia itu mengganggu saya, manusia itu melecehkan saya, menantang saya, malah mengajak saya untuk tidur seperti itu. Dia melakukan pelecehan di tempat itu, sehingga mereka marah dan mengganggu. Padahal sebenarnya mereka tidak peduli juga dengan manusia. Ini karena ulah manusia sendiri. Kemudian ketika waktu itu saya kasih mereka hadiah, saya percikin tirto seperti itu. Ada yang terjungkal
ada yang muntah-muntah. Saya kira mungkin jumlahnya sekitar 80, hampir 90-an mereka di sana. Dan mereka kemudian setelah itu merasa tenang, dan akhirnya keesokan harinya setelah kita komunikasi, rumahmu akan dibuat menjadi lebih baru lagi, menjadi lebih baik lagi, kamu jangan lagi mengganggu mereka, maafkan mereka, ini saya kasih hadiah air suci buat kalian supaya kalian tenang. Dan akhirnya apa? Setelah itu sudah tidak ada gangguan lagi di sana, dan bekerjanya besoknya coba untuk bekerja sudah tidak ada gangguan lagi seperti itu. Jadi dari pandangan saya bahwa alam seperti itu ketika mengganggu manusia, karena ulah manusia sendiri, padahal mereka itu tidak ingin diganggu. Mereka hidup di sebuah dunia perenungan. Jadi setelah saya simpulkan dari apa yang saya pernah alami di sana, apa itu dunia kuntilanak? Adalah dunia yang memang diciptakan oleh Tuhan itu sendiri, bahwa ini adalah tempat kamu untuk merenung. Ini adalah sebuah proses juga untuk nanti bisa entah 100 tahun, 1000 tahun untuk kembali ke Yang Maha Kuasa seperti itu. Ini memang dunia yang sudah ada sejak mungkin ribuan tahun yang lalu atau jutaan tahun yang lalu. Dan kenapa sosok-sosok seperti ini selalu menakuti manusia? Karena mereka itu punya keterikatan yang luar biasa dengan dunia manusia. Mungkin ketika meninggal masih sayang sama anaknya, masih sayang sama suaminya. Mereka meninggal dengan kesedihan, dengan kemarahan yang terpendam. Dan itulah yang membuat mereka masuk ke dalam dunia yang berpadanan dengan sifat mereka, dan itulah yang disebut dengan kuntilanak kalau orang Jawa. Mungkin kalau orang Bali namanya rek tungge. Tapi sebenarnya yang selama pengalaman saya, bahwa mereka ini bukan satu jenis, banyak sekali makhluk yang mirip-mirip seperti itu, padahal punya dasar yang berbeda seperti itu. Yang nakal-nakal ini sebenarnya yang berproses dari manusia. Sebenarnya mereka hanya butuh dihormati, jangan diganggu seperti itu. Dan di sana saya mengatakan kepada mereka bahwa saya tidak akan mengganggu siapapun, saya tidak akan menyakiti siapapun, karena ketika saya menyakiti Anda atau siapapun, maka yang di atas akan mencap saya bukan sebagai orang yang baik. Makanya ketika saya masuk ke sana, dan mungkin saya satu-satunya yang selamat di sana, karena mereka membaca hati kita, dan saya bisa merasakan mereka mengatakan bahwa seumur mereka ada di sana, baru pertama kali ada manusia yang begitu peduli terhadap mereka. Dan mereka selalu menginginkan saya untuk kembali lagi ke sana, tapi untuk saat ini saya tidak punya tidak punya waktu ke sana seperti itu. Dan mungkin itu cerita yang bisa saya share untuk kalian, dari mana kuntilanak mulai daster. Pada sebenarnya itu bukan daster, itu adalah kulitnya sendiri yang kalau dilihat manifestasinya bahwa ya itu mempunyai daster. Itu sebenarnya uniform dari sebuah dunia yang memang sudah ada sejak ribuan tahun, dari manusia yang memiliki kriteria dan padanan yang harus memang cocok di tempat seperti itu. Itu yang saya lihat. Dan sampai jumpa untuk video saya minggu depan, masih di dalam masih di dunia spiritual, dunia spirit, dunia supranatural seperti itu. Dan Om Santi 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 Om.